Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firaulena Diani dengan NPM 6204068 dari kelas 4C D4 Logistik Bisnis. Di sini saya akan memaparkan mengenai jurnal Green Transportation dengan judul Keterkaitan Konsep Perancangan Kota terhadap Pengembangan Transportasi Hijau. Di pendahuluan, kota sebagai pusat pemukiman memiliki kedudukan yang strategis dalam usaha memberikan pelayanan di berbagai sektor kehidupan bagi penduduknya maupun wilayah di sekitarnya. Perencanaan kota memerlukan kerjasama yang baik dari semua golongan dan menyatukan semua bagian di dalamnya agar tidak terjadi keputusan yang sepihak sehingga menyebabkan kegagalan dalam perencanaan kota. Seringkali pembangunan kawasan menjadi salah satu penyebab rusaknya lingkungan, yang konon menjadi penyebab timbulnya pemanasan global dan pergantian iklim. Kota hijau adalah satu gagasan pembangunan kota yang pro terhadap pedoman pembangunan kota berkelanjutan. Kota hijau sangat penting untuk membangun berkelanjutan mengingat statusnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, pusat pertumbuhan penduduk, dan konsumsi sumber daya serta wadah budaya dan inovasi. Untuk mewujudkan pengembangan kota hijau, salah satu faktor yang harus dikembangkan adalah perlunya manajemen angkutan umum yang baik, serta diharuskan menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan. Transportasi merupakan barometer dalam hubungan antar wilayah satu dan lainnya, serta sangat penting kedudukannya dalam membangun proses pengembangan wilayah tersebut. Posisi transportasi dalam konsep perencanaan kota. Perlu adanya penggunaan lahan yang beragam atau campuran agar dapat meningkatkan intensitas aktivitas di setiap waktu, serta meningkatkan kepadatan, namun kepadatan yang ada perlu dikontrol karena berhubungan langsung dengan pertukaran manusia dan kehidupan yang ada. Lingkungan perkotaan yang baik harus memiliki karakteristik jalan serta jaringan transportasi ramah lingkungan dengan konektivitas yang tinggi, sehingga dapat menghubungkan kota dengan lingkungan sekitar maupun menghubungkan berbagai macam aktivitas instrumen wujud kota dalam sistem pergerakan perkotaan terdiri dari elemen-elemen yang beragam diantaranya pola, struktur, street furniture, traffic, serta wadah untuk parkir kendaraan. Lingkungan layak huni seperti ketersediaan ruang publik berupa taman dan lapangan harus ditempatkan pada pusat kota maupun pusat kegiatan sehingga dapat meningkatkan intensitas pejalan kaki serta dapat memastikan kondisi alam berupa sinar matahari yang masuk, udara bersih, pepohonan, serta tumbuh-tumbuhan yang ada. Ketersediaan perabot jalan seperti pepohonan, penanda, dan perabot jalan lainnya diharapkan dapat meningkatkan intensitas jalur pejalan kaki, di mana jalur pejalan kaki merupakan generator dalam membangkitkan aktivitas sebuah kawasan. Isu transportasi hijau atau green transportation, transportasi merupakan usaha dalam menggerakkan, memindahkan, atau mengangkut objek dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi hijau adalah konsep baru dari sebuah inisiatif untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan tanpa pengorbanan dari lingkungan lokal dan global. Sistem transportasi hijau memiliki tujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang ramah terhadap lingkungan menggunakan sedikit energi dan menghasilkan sedikit CO2 atau oksigen. Konsep kota hijau tidak semata-mata mengemukakan pengembangan public open space, melainkan merancang dan membenahi kota dengan acuan sistem ekologis. Kota yang ekologis dan bebas dari pencemaran udara berupa polusi karbon dioksida serta berorientasi pada penggunaan angkutan berbahan bakar non-fosil merupakan tujuan utama konsep kota hijau. Isu transportasi hijau atau green transportation, transportasi merupakan usaha dalam menggerakkan, memindahkan, atau mengangkut objek dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi hijau adalah konsep baru dari sebuah inisiatif untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan tanpa pengorbanan dari lingkungan lokal dan global. Sistem sustainable atau transportasi hijau berasal dari istilah sustainability, sistem transportasi yang mewadahi pergerakan secara terstruktur serta memberikan imbas negatif yang seminimal mungkin merupakan definisi transportasi hijau. Bukan hanya sebuah sistem yang diharapkan dapat memberikan pengaruh dalam jangka waktu dekat, tapi diharuskan memberikan pengaruh di masa yang akan datang. Maka dari itu diperlukan usaha dalam mewujudkan visi tersebut. Prinsip transportasi hijau dalam mewujudkan kota hijau. Yang pertama, meningkatkan konektivitas antar moda transportasi. Kedua, menciptakan lingkungan yang mengutamakan moda transportasi tidak bermotor. Tiga, sistem transportasi kendaraan umum yang dikembangkan dan didistribusikan di sepanjang koridor atau jalur dengan pengembangan lahan komersial serta perkantoran. Pedestrianisasi di pusat kota dan kota lama, jangkauan pejalan kaki dan jaringan jalur sepeda terhadap hub, stasiun, atau halte, serta pengembangan transportasi di mana perencanaan transportasi yang saling terhubung dan menciptakan sistem kendaraan yang beragam. Transportasi jalur air yang terhubung dengan transportasi darat yang terdiri dari kereta api, angkutan umum terpadu, dan peralihan moda bis kota, serta meningkatkan jalur bagi pesepeda dan pejalan kaki perlu dikembangkan pada kota tepian air. Pedestrianisasi di pusat kota dan kota lama, jangkauan pejalan kaki dan jaringan jalur sepeda terhadap hub, stasiun, atau halte, serta pengembangan transportasi di mana perencanaan transportasi perlukan langkah-langkah untuk mendukung prinsip yang telah ditetapkan. Yang pertama, mewadahi pejalan kaki serta kendaraan tidak bermotor, sepeda dan kendaraan tradisional, ketersediaan transportasi publik, ketersediaan jalur kendaraan publik, jumlah kendaraan umum, penempatan titik transit, kelengkapan fasilitas transit, ketersediaan ruang publik, serta pengembangan lahan pada koridor atau jalur angkutan umum atau area komersial serta area perkantoran dengan lahan pendapatan tinggi. Diperlukan langkah-langkah untuk mendukung prinsip yang telah ditetapkan. Yang pertama, mewadahi pejalan kaki serta kendaraan tidak bermotor,
sepeda dan kendaraan tradisional, ketersediaan elaborasi transportasi hijau dalam konsep rancangan kota. Prioritas moda merupakan salah satu prinsip yang mempengaruhi transportasi hijau, konektivitas pejalan kaki, dan penggunaan kendaraan tidak bermotor seperti sepeda dan kendaraan tradisional merupakan faktor yang penting agar terciptanya transportasi. Adapun elaborasi transportasi hijau dalam proses konsep rancangan kota secara ringkas dan terstruktur. Elaborasi transportasi hijau dalam konsep rancangan kota. Prioritas moda merupakan salah satu prinsip yang mempengaruhi transportasi hijau, konektivitas pejalan kaki. Kesimpulannya, berdasarkan sumber-sumber referensi mengenai konsep rancangan kota dan transportasi hijau, maka dapat disimpulkan bahwa konsep rancangan kota secara keseluruhan mempunyai keterkaitan dan turut andil terhadap pengembangan transportasi hijau dari segi prinsip maupun langkah-langkah. Terpenuhinya aspek pengembangan transportasi hijau pada suatu perencanaan kawasan, maka secara tidak langsung telah memenuhi aspek-aspek dalam konsep rancangan kota secara keseluruhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, berdasarkan sumber-sumber referensi mengenai konsep rancangan kota dan transportasi hijau, maka dapat disimpulkan bahwa konsep rancangan kota secara keseluruhan mempunyai keterkaitan dan turut andil